Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara menggambar grafik fungsi trigonometri Y sama dengan sin X. Jadi pertama silahkan siapkan dulu milimeter blok kalian, atau buku berpetak, tapi saya lebih sarankan milimeter blok aja karena dia kotak-kotaknya lebih rinci. Sebenarnya boleh sih kalian menggunakan cara tabel, yang berarti kalian harus menulis semua nilai-nilai dari fungsi trigonometri yang Y sama dengan sin X, kayak misalnya Y sama dengan sin 30 berapa, Y sama dengan sin 60 berapa, dan seterusnya, baru kalian gambar di grafik. Tapi mungkin saya akan mengajarkan cara yang lain, yaitu cara dengan menggunakan bantuan lingkaran satuan. Nah, jadi pertama kalian silahkan buka dulu. Kalau di saya ini pakai GeoGebra ya. Jadi kalian silahkan buka milimeter bloknya. Jadi gambarnya akan sama seperti ini ya, masih kotak-kotak kosong. Hal yang pertama harus kalian lakukan adalah menggambar sumbu X dan sumbu Y-nya dulu. Jadi di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Akan tetapi nanti kita tidak akan memerlukan bagian yang kiri ini, karena nanti ini kita akan buang aja. Tapi sebelum kita buang, kita akan menggambar lingkaran bantuannya dulu. Lingkaran bantuan yang berpusat di min 1,0 dengan jari-jarinya 1. Berarti saya menggambar titik lagi di sini di 0,0. Ini kan jarak jari-jarinya 1 ya. Tapi pastikan kalian kalau menggambar di milimeter blok itu jangan jari-jarinya 1 cm. Jadi jangan panjangnya 1 cm. Sebenarnya boleh sih 1 cm, tapi nanti gambarnya akan agak kecil. Jadi kalau misalnya di GeoGebra ini bisa kita zoom dan kayak gini, bisa kita zoom. Tapi mungkin untuk kalian yang menggambar di milimeter blok secara manual, mungkin bisa satu satuannya itu adalah sekitar 2 cm mungkin ya, sekitar 2 cm. Jadi jari-jari lingkarannya adalah 2 cm, dan dari 0 ke min 1-nya itu juga 2 cm. Untuk pusatnya 2 cm ke kiri, seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita akan hanya menggunakan bagian yang positifnya saja. Jadi di sini nanti saya hapus. Nah, seperti ini dihapus. Dan untuk sumbu X-nya itu kita nggak menggunakan angka tidak menggunakan 0,51 dan seterusnya. Kita bukan pakai bilangan biasa, tapi kita menggunakan satuannya itu pakai pi. Jadi makin ke kanan itu pi, 2pi, 3pi dan seterusnya. Tapi setiap pi itu memiliki panjang 3,14 sebenarnya. Dari 0 sampai pi itu panjangnya 3,14 satuan. Atau mungkin kalau kalian gambar adalah 6,28 cm. 6,28 cm. Tapi kalau untuk mempermudahnya, kita gambarnya 6 cm juga nggak apa-apa. Yang penting nanti ada labelnya, ada tulisannya pi di situ. Setelah dari kalian gambar pi, untuk mempermudah kita menggunakan sudut-sudut istimewa, setiap dari 0 sampai pi ini saya akan membagi menjadi 12 bagian. Seperti ini. Jadi di sini ada pi yang tadi kita gambar, ada pi per 12, pi per 6, pi per 4 dan lain-lain. Untuk mempermudah kita menggunakan sudut-sudut istimewa. Di sini bidang koordinatnya sudah siap. Kita tinggal menggambar grafik Y sama dengan sin X-nya. Untuk pertama, kita tetap menggunakan bantuan sudut-sudut istimewa, yang berarti kita pertama akan menggambar sudut 30 derajat dulu. 30 derajat kita gambar dari 0 ini ke titik ini. 30 derajat. Nah, berarti ada di sekitar sini ya. Nah, di sini. Atau mungkin ini saya kasih bantuan putus-putus karena nanti sudutnya bakal ada banyak. Untuk 30 derajat kita sudah gambar di sini sudutnya 30 derajat. Nah, langsung kita buat garis dari ujung titik ini yang ada di lingkaran, kita sejajarkan sama garis sumbu X-nya. Berarti akan ada di sekitar sini. Nah,
Lalu perlu diingat 30 derajat itu kan sama dengan pi per 6 ya. Berarti nanti ada juga garis pi per 6 di sini. Nah, terus yang kita butuhkan adalah titik potong di antara garis yang pertama yang dari lingkaran dan garis yang ada di grafiknya. Kita satukan, berarti titiknya ada di sini. Ini adalah untuk sudut 30 derajat. Kita lakukan itu ke semua sudut istimewa, yaitu 45, 60 derajat, 90 derajat, dan terus sampai ke kuadran 4. Selanjutnya sudut 45 derajat ya. 45 derajat. Nah, dia ada di sini. Sama seperti tadi, kita ambil garis dari sini yang sejajar. Terus juga buat garis juga di sini di pi per 4 karena 45 derajat sama dengan pi per 4 nilainya. Kita ambil titik potong dari mereka ada di sini. Ya, di sini saya udah selesai menggambar titik-titiknya. Nah, mungkin di sini agak berantakan karena masih banyak garis putus-putusnya. Berarti nanti ini akan saya bersihkan dulu coba. Nah, ini titik-titiknya udah saya rapikan. Jadi setelah dari sini kalian tinggal hubungkan menggunakan garis kurva atau garis melengkung ya, jangan garis yang patah. Karena ini merupakan kurva trigonometri. Seperti itu. Jadi ini nanti akan berhubungan seperti ini, lanjut ke 2pi. Seperti itu ya, kurang lebih ya. Nah, karena yang kita pelajari itu cukup sampai 2pi saja, jadi akan ada satu lembah dan satu gunung seperti gelombang ya. Karena ini si grafik trigonometri merupakan gelombang yang stasioner. Seperti itu, grafik sinus adalah gelombang yang stasioner. Jadi dia seperti gelombang seperti ini, memiliki satu bukit dan memiliki satu lembah.